Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilgor Makarim Muda Siregar dengan NIM 2203060646. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu struktur pada telur, kedua biosintesis pada telur, dan ketiga volume pada telur. Struktur pada telur, di sini saya sudah membuat sketsa dari struktur telur tersebut. Yang pertama ada kerabang yang berfungsi untuk melindungi isi telur dan sebagai pembentukan tulang untuk calon embrio. Kerabang adalah bagian terluar dari telur tersebut. Kedua ada selaput membran yang berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat berbahaya. Yang ketiga ada putih telur atau albumin, berfungsi sebagai cadangan udara bagi calon individu baru dan melindungi isi telur dari guncangan. Yang keempat ada yolk atau kuning telur, berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya ada tali kuning atau tali kuning telur atau chalaza, yaitu berfungsi menjaga kuning telur agar posisinya selalu di atas dan tidak berubah. Keenam ada sel benih atau germinal cell, merupakan calon individu baru. Ketujuh ada rongga udara yang di bawah ini yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen untuk embrio. Setelah struktur telur, di sini ada sketsa dari biosintesis pada telur. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat telur berkembang dan sebagai tempat disenteresis hormon steroid seksual gametosis serta perkembangan dan pemasakan telur. Setelah itu sel telur akan jatuh ke dalam infundibulum yang berbentuk corong dan lama jatuhnya sekitar 15 menit. Di saat ini ada terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur selanjutnya. Sel sperma dan sel telur yang sudah dibuahi akan jatuh ke dalam magnum atau magnum region. Dan di dalam magnum terjadi sintesis albumin kental dan albumin cair serta sintesis kelasa. Waktunya adalah 3 jam. Material yang disekrasikan adalah albumin, protein, karbohidrat, dan air. Selanjutnya akan jatuh ke dalam isthmus region. Ini isthmus region yang bagian oviduk yang berbentuk lapisan tipis, kerangka telur dan menutupi telur dengan membran keras. Selanjutnya akan jatuh ke uterus region, yaitu di bagian sini, yang berfungsi sebagai tempat telur diisi dengan cairan albumin tambahan. Di saat jatuh ke isthmus region ini adanya terjadi pembentukan kerangka telur yang lebih lengkap. Selanjutnya akan jatuh ke dalam vagina region. Vagina region ada di sini. Saat jatuh ke vagina region ini yang terjadi sebagai bagian akhir dari oviduk yang mengarah ke kloaka. Kloaka ada di bawah sini terakhir dan bertanggung jawab atas pengeluaran telur yang sudah siap diproses. Selanjutnya akan jatuh ke kloaka. Kloaka di bagian kloaka ini adalah bagian tubuh di mana saluran pencernaan dan produksi bertemu. Dan telur akan dikeluarkan dari bagian kloaka ini. Terakhir di sini saya akan mengukur volume dari telur. Telur-telur yang saya gunakan yaitu ada telur itik, telur ayam kampung, telur ayam, dan telur burung puyuh. Alat-alat yang digunakan ada 2 baskom. Satu digunakan untuk sebagai air cadangan, satu lagi digunakan sebagai air untuk menampung air-air yang jatuh dari gelas ini. Cara pengukuran volume tersebut dimulai dengan mengisi air ini
dengan mengisi gelas ini dengan air hingga sangat penuh. Saat sudah penuh seperti ini, kita masukkan telur-telur yang sudah kita siapkan ke dalam gelas ini. Kita mulai dari telur burung puyuh. Terlihat ada air-air yang jatuh dari samping-samping gelas tersebut. Air-air yang jatuh inilah yang bisa dijadikan berapa banyak volume yang terdapat pada telur tersebut. Air-air yang jatuh ke baskom ini akan kita ambil. Bisa dilihat di sini ada sekitar 5 mili volume dari telur burung puyuh tersebut. Dari hasil percobaan volume dari keempat telur tersebut didapatkan bahwa burung puyuh memiliki 5 mili, telur ayam biasa memiliki 46 mili, ayam kampung memiliki 21 mili, dan telur itik memiliki 50 mili. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.